Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allahu alaihi bijami'il kamalatil ubudiyyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini jamaahnya banyak banget ya. Ini berkah akhir pekan, weekend, tanggal 6, relatif orang bahagia. Bank-bank padet pada ngantri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembahasan kitab Nasoihul Ibad, yakni nasihat untuk para hamba. Gitu. Semoga kita bisa memetik hikmah daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pengarang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti coba kita sisakan waktu sebentar bisa dialog nih agar lebih interaktif. Belakangan saya lebih suka dialog agar ilmunya nambah gitu. Makanya tadi saya datangnya agak meruput ben dapatnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu. Kalau jenengan punya kitab ini bisa dibuka halaman 44. Ini beli murah 10.000. Serius. Ini beli cuman 11.000. Serius. Jenengan beli aja di toko kitab di daerah Kauman Putra atau di mana itu cuman 11.000. Cuman tidak ada harokatnya gitu. Ya ngalap berkah Pak gitu. Siapa tahu kita bawa pulang terus anak kita lihat ini apa tuh Pak gitu. Tulisan nggak jelas gitu. Terus dia punya cita-cita saya harus bisa baca. Nah gitu kan anaknya nanti gitu. Jenengan sudah pernah dengar cerita begini belum? Saya mulai cerita aja ya. Ada salah seorang santri ini pulang mondok. Santri ini pulang mondok. Pulang itu bawanya sekardus kitab. Sekardus. Dilalah itu di kereta itu dicuri orang Pak. Dicuri orang. Setelah dicuri itu ternyata nyampe rumah sama pencurinya itu kehujanan. Kira-kira gitu. Pencurinya itu kehujanan. Sampai rumah itu kardus itu basah semua. Setelah dibuka ternyata isinya kitab. Ini kitab kayak gini. Nah karena ketakutan dikira itu Quran, itu loh. Kan orang awam nggak ngerti dikira ini Quran kan bahasa Arab. Wah nggak boleh, ini di bawah dosa gitu. Gitu. Wah ini harus diamankan, dimuliakan gitu. Padahal di Arab sana semua tulisan pakai bahasa Arab. Sampai WC itu tulisannya bahasa Arab. Gitu loh. Ya paham ya. WC itu bahasa Arab itu loh. Jadi setelah basah dia ketakutan, takut dosa. Padahal ya maling, ya takut dosa. Akhirnya itu dijemur semua Pak. Dijemur semua dengan niat kalau sudah kering saya kembalikan ke masjid atau saya wakafkan ke masjid. Itu kitab-kitab fikih kayak gini dijemur. Setelah dijemur kering itu dilihat-lihat, kok enggak ada harokatnya itu. Penasaran dia. Akhirnya tanya-tanya orang sekitarnya itu. Dilalah ada guru agama yang ngerti. Akhirnya dia belajar membaca, tertarik. Akhirnya dia pinter baca Pak. Itu, gitu loh maksud saya. Dulu sebelum saya bisa baca kitab kosongan kayak gini juga beli. Suatu ketika saya akan menaklukkannya. Itu. Jadi dengan 11.000 murah banget tuh. Dan ini kalau di ngaji di MJS 5 tahun. 5 tahun ndak khatam, ojo pelit-pelit banget toh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak hilang.
Al-maqalatu as-sadisatu, makalah yang keenam atau makalah yang keenam. An Aliin radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, annahu qala, karrama semoga Allah memuliakan, wajhahu wajahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini gelarnya atau doanya yang sering disampaikan itu menggunakan lafadz karramallahu wajhah. Kalau sahabat lain radhiyallahu an. Tapi kalau Sayyidina Ali lebih sering pada kata kalimat karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa bisa begitu? Menurut sebagian ulama, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya. Jadi kalau habis sunat itu tidak pernah dilihatin. Cek, wah aman rapa, aman le. Kalau ke toilet itu juga nggak perlu dilihatin, ngapain dilihatin itu? Selesai ya sudah pergi gitu loh. Nah, jadi gitu, nggak perlu kalau habis jongkok dilihatin bersih nggak ya, apalagi didemek-demek itu enggak lah, dipegang-pegang. Nah, Sayyidina Ali tidak pernah pegang. Sayyidina Ali tidak pernah melihat, tidak pernah pegang, punya sendiri maupun punya orang lain. Serius itu Pak. Bahkan dalam catatan agak melebar ya. Dalam catatan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ketika terjadi perang ketika terjadi perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, semua pasukan semua panglima perang Muawiyah itu kalah. Tersisa Muawiyah dan Ammar bin As. Gitu. Ngelihat Sayyidina Ali mengalahkan banyak orang, Ammar bin As ngomong ke Muawiyah, tuh loh Sayyidina Ali ngalah ke kabeh, kira-kira gitu. Sana kamu kan yang ngaku khalifah, gitu. Kata Ammar bin As kepada Muawiyah, kamu kan ngaku khalifah, sana lawan Ali kalau berani, gitu. Kata Muawiyah, loh kan khalifahnya aku, panglima perangnya kamu, ya kamu toh yang lawan, gitu. Ini orang ketakutan semua Pak, dua orang ini. Itu catatan Ibnu Katsir. Akhirnya Ammar bin As ngalah, Muawiyah lari. Ammar bin As melawan Ali bin Abi Thalib. Ammar bin As itu dibanting Pak. Sudah dibanting, sudah jatuh, dia mau ditusuk. Itu celonanya dipelorotke Pak. Serius, celonanya ditelanjang dia Pak, dipelorot kayak gini. Ali tidak mau melihat kayak gitu, langsung gini Pak. Pas gini tuh dia lari dengan telanjang. Gimana? Nah, makanya dapat gelar karramallahu wajah. Nah, kita kalau mau dapat gelar itu ya berat. Tiap hari dilihatin ada perkembangan atau enggak ya gitu. Itu catatan Ibnu Katsir. Saya aja baca ketawa itu. Kok bisa ya idenya kayak gitu. Jadi lari telanjang Pak. Karena daripada dibunuh, itu dulu begitu perang. Nah terus ketemu Muawiyah di jalan. Muawiyah kaget. Loh kok bisa lolos? Siapa dulu? Saya. Padahal lari keceret itu. Nah itu gelar Sayyidina Ali karramallahu wajah. Qala man jama'a sittata khisalin, barang siapa mengumpulkan 6 perkara, lam yada' lil jannati, lam yud'a, tidak akan tertolak masuk surga. Lam yud'a lil jannati, tidak akan tertolak masuk surga. Aduh. Matlaban, sebagai tempat tuntutan, wala anin nasi mahroban. Yang keenam itu awaluha, yang pertama arrafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Jadi dijelaskan hukum-hukum oleh Allah, kemudian ia mengikuti. Jadi kalau dia taat pada hukum Allah, insya Allah masuk surga. Nah ini yang susah, taat itu susah. Makanya di dalam hadis itu kalau mengerjakan ibadah itu kalimatnya sekuatnya. Mengerjakan ibadah semampunya. Kalau meninggalkan maksiat sekuatnya. Gitu. Artinya apa? Ibadah itu tidak usah ngoyo-ngoyo banget gitu loh. Tapi kalau meninggalkan agak ngoyo gitu loh.
Karena itu berpotensi dosa. Itu nomor satu. Jadi perintah-perintah Allah. Nah, perintah Allah itu banyak. Maka dalam khutbah Jumat, syarat sahnya khutbah, ini ilmu saya kasih tahu ya Bapak Ibu sekalian, jenengan titeni nanti. Syarat sahnya khutbah itu khotib harus loh berwasiat takwa. Makanya di awal khutbah itu ittaqillaha haitsuma kunta atau ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah umumnya. Kalau khotibnya ngomong khotib berwasiat kepada jamaah, itu kurang ajar berarti. Dia tidak wasiat pada diri sendiri berarti. Agar senantiasa meningkatkan takwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu rukun. Kalau jenengan mendengarkan khutbah tidak ada kalimat ittaqillaha atau kalimat dalam bahasa Indonesia mari kita bertakwa, maka khutbahnya tidak sah. Tidak sah. Saya sering dengar khutbah tidak sah itu biasanya loh nggih. Kalau masjid perumahan, masjidnya baru, ustadznya sing penting ono. Ini bahaya ini. Karena nggak paham ini. Yang penting karena perumahan itu satu klaster, satu masjid. Satu blok, satu masjid. Dicampur itu enggak mau. Kan di daerah saya kan banyak perumahan toh. Ya mbok ya jadi satu aja gitu. Saya pernah khutbah sudah naik podium, sudah naik loh. Jamaahnya 2. Jamaahnya 6, yang 2 bapak-bapak simbah, yang 4 anak-anak. Ayo mbok dibubarke wae ini gimana? Ikut masjid sebelah loh maksudku. Tapi mereka pengennya mandiri. Nah, itu agama kok mandiri. Ya sudahlah daripada ribut aku ya. Jadi itu yang pertama Pak. Jadi harus wasiat takwa kalau khutbah. Jadi jangan dikira ini khotib di mana-mana kok ngomong wasiat takwa terus bosan aku dengar. Itu syarat, itu rukun. Kalau tidak ada itu tidak sah. Nah itu. Yang kedua wasani fa'ata'ahu. Yang kedua wa arrafa dan Allah memperkenalkan asyaitona setan sebagai musuh fa'asahu. Maka kita harus menjauhi perintah setan. Nah ini setan. Nah setan ini makhluk apa toh? Gitu. Ini agak susah menjelaskan. Sederhananya begini, setan itu wujud yang real. Setan itu bukan rasa, bukan perasaan. Awas, setan bukan perasaan. Kalau ada yang mengatakan setan itu rasa malas itu setan, rasaan itu bukan. Setan itu wujud hakiki, sebangsa, gitu kan, sebangsa jin. Setan itu wujud hakiki. Nah, tapi, gitu kan, kita kan sering berarti setan itu sama dengan gendruwo, tuyul. Terus apa meneh? Pocong gitu. Apa gitu. Nah itu jin. Itu jin. Nah, setan, gendruwo, pocong dan lain-lain itu ada buku judulnya Ensiklopedi Hantu-hantu Jawa. Kok lucu ya? Jadi kalau jenengan mungkin anak-anak nggak ngerti Banaspati ya. Karena sudah jadi gedung semua ya. Nanti buka ensiklopedi itu. Banaspati itu bentuknya kayak apa toh? Lucu ya ternyata itu. Kuyang itu bentuknya gimana toh? Kepala tok, lucu ya. Gitu. Malah lucu. Karena banyak kartun cuman kepala tok. Nah, setan-setan yang banyak wujudnya itu masalahnya ming ono di Indonesia tok. Pocong itu di Amerika ndak ada. Itu kan hantu lokal dan pasti umat Islam. Emang ada orang Kristen dipocongi? Gak ada. Ono demit, cilik, gondol, cawetan tok nyolong duit. Itu ya di Indonesia. Jenenge apa? Itu wujud-wujud jin, wujud-wujud jin. Dan jin itu menyesuaikan. Di Amerika enggak ada. Mungkin di Amerika Dracula ya. Itu.
Jadi setan itu bukan rasa tetapi dia ada zatnya gitu loh. Cuman memang tidak ada secara keterangan secara pasti bentuknya seperti apa. Yang jelas dia digambarkan berbagai wujud seperti manusia gitu. Dan mempercayai adanya setan bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Gitu loh. Itu setan. Ya, kira-kira itu setan. Makanya nanti akan ada hadis selama bulan Ramadan setan dibelenggu. Hadis itu benar. Yang salah perilaku kita. Gitu loh. Wa arafa, dan Allah juga memperkenalkan yang ketiga al akhirata, kepada akhirat. Bi annaha darul baqa, akhirat sebagai tempat kekal. Nah, kita ini kan belum pernah yang pergi ke akhirat toh. Ada buku judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Tulisannya Agus Mustafa itu. Akhirat itu tidak kekal dalam pengertian tidak berubah. Akhirat itu berubah. Yang masuk neraka semakin sakit siksanya, yang masuk surga semakin nikmat surganya. Itu berubah, itu tidak kekal. Beda dengan Allah, Allah itu kekal. Maka kata yang dipakai ketika mensifati Allah adalah baqo. Kalau Al-Quran menyebut surga dan neraka dengan kata kholidina fiha abada. Mohon maaf nek suara saya rada bindeng. Cuaca nggih kering. Jadi Quran menyebutnya kholidina fiha abada. Abada itu abadi. Tapi abadi yang dimaksud adalah berubah. Jadi semakin sakit, kalau surga semakin nikmat. Nah, Allah tidak berubah sama sekali. Kan biyen ngono, bahasa kita ya biyen. Apa yang bisa mewakili azali? Ya biyen. Wa arafal akhirata fatolabaha, maka kita berusaha untuk mencari akhirat. Wa arafa, dan Allah memperkenalkan dunia ini sebagai tempat yang rusak. Farafadhoha, maka kita berusaha untuk menolak apa yang sifatnya kita anggap sebagai abadi di dunia. Dunia itu tidak abadi. Dan sifat dunia selalu berubah. Kalau dulu orang mengibaratkan roda, kadang di atas, kadang di atas terus. Karena nggak berputar rodanya. Dan selama kita tidak saling membantu, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Itu kan yang terjadi di kota kan. Berat sekali Pak, jadi orang kaya tiba-tiba di kota itu agak susah. Orang desa, wong desa itu konon mereka itu duitnya nggak banyak. Usahanya ya biasa aja, sawah gitu, kebun. Paling punya sapi 30 gitu. Oke ya. Nggak punya perusahaan. Tapi nek ditawari suruh beli tanah, besok di cash. Uang desa itu biasanya. Nggak tahu duitnya dari mana itu. Sekarang itu kalau kita roda tidak segera kita putar, saya khawatir yang miskin tetap miskin. Yang kaya tetap kaya. Ini harus dirubah negara ini. Jadi kan lebih tahu. Kalau di sini ada pejabat, ya syukurlah ikut ngaji gitu loh. Jadi yang ngaji itu tidak hanya para pemburu takjil saja gitu. Sekali-kali itu pejabat yang ngaji gitu loh. Biar telinganya itu rada pedes gitu. Kita pedesi sekalian. Nah gimana gitu Pak? Coba kita berapa tahun ya kita jadi manusia di Indonesia sejak merdeka loh. Tidak banyak bergeser gitu loh. Indeks kemiskinan Indonesia tidak banyak bergeser. Kesulitan pupuk, impor gas-gasan, ngeri sekali kan. Ngerasane negara itu kita meng capek gitu dan nggak ada solusinya. Mending nggak usah ngerasani wis. Terus ke. Tapi ngerasani negara itu tidak dosa Pak. Yang dosa ngerasani tetangga. Mending ngerasani negara. Iya gitu. Pupuk larang gitu. Beras larang gitu. Kalau dapat beras sumbangan dari kelurahan
kerikile akeh. Arep ditolak dikira gaya. Mau ditolak ndak duwe beras juga gitu. Serba susah. Itu udah disunat pula. Wa arafal haq, dan Allah juga memperkenalkan perkara yang benar, fattaba'ahu, maka sebaiknya mengikutinya gitu loh, perkara yang benar. Maka gini loh Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pengetahuan dasar fikih yang bagus, setiap langkah kita itu diukur dengan agama, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Tapi kalau pengetahuan kita diukur sebatas akal atau sebatas firasat, itu banyak melesetnya. Banyak melesetnya. Nah, agama itu juga menggunakan akal gitu loh. Agama itu. Saya contohkan misalnya aja ya. Misalnya. Dulu pernah saya contohkan nemu uang di jalan. Sekarang ganti contohnya. Misalnya kita, ini ada tetangga yang nggak enak itu, omongannya nggak enak itu. Berkali-kali kita disakiti. Itu. Kemudian kita merasa berpikir membalas itu sudah berhak karena sudah sering disakiti. Ukurannya kan akal itu. Dia menyerang saya 10 kali, saya cuma balas 2 kali. Berarti kan masih ada toleransi 8. Itu. Akhirnya dibales. Nah, tapi kalau ukurannya agama, dia menyerang. Saya sebenarnya tidak dirugikan, aku juga cuek gitu. Dan agama menyatakan maaf itu lebih baik. Selama tidak fatal, oke lah saya maafkan. Itu ukuran. Itulah. Ukuran. Sama juga misalnya kita ke bank gitu ya. Kita ke bank bawa duit 1 miliar. Ini kalau nabung ini bunganya lumayan gitu. Kalau dikalkulasi bisa per tahun 10 juta. Lumayan ini. Atau per bulan 10 juta. Lumayan ini. Itu pertimbangannya akal. Kalau pertimbangannya akal nanti tidak bagus itu. Bahkan disebut riba kata orang. Tapi saya tidak mau mengatakan itu riba, tapi lebih ke ini pertimbangan akal. Tapi kalau kita berpikirnya dengan perspektif agama, bahwa mengamankan uang itu bagian daripada, gitu kan, kemaslahatan umum. Gitu. Mengamankan uang itu kemaslahatan umum loh, mengamankan harta itu. Dan bank adalah satu lembaga yang bisa mengamankan itu, maka saya taruh di sini. Nah, ketika terjadi banknya kebakaran atau banknya bangkrut atau banknya kena bom, kita tidak stres. Gitu loh. Kenapa? Karena tujuan kita perspektifnya agama. Oh, ternyata Allah memang mendesain uang saya hilang. Gitu. Tapi kalau kita berpikir, waduh 10 juta plus 1 M lenyap no. Mumet itu Pak. Langsung mumet itu, pasti mumet. Gitu. Pertimbangannya itu. Sama kayak kerja, berangkat kerja itu kalau pertimbangannya dunia, nyari uang sehari 100 ribu. Nanti buat istri 50 ribu, buat aku 50 ribu. 50 ribu bisa buat 30 ribu beli rokok, 20 ribu beli ngeslot, togel, lumayan itu. Lumayan itu, saya sesok tugu togel ya. Yang penting hak istri terpenuhi. Nah, akhirnya kerja, nggak dapat 100 ribu, mumet itu Pak. Tapi kalau kita berangkat kerja, bismillah berangkat kerja nyari nafkah demi keluarga. Sedapat-dapatnya disyukuri. Gitu loh. Dapat 1 juta disyukuri sehari. Dapat 100 ribu ya disyukuri. Dapat 50 ribu. Ya kemarin udah dapat 500, sekarang dapat 50 ribu ya enggak apa-apa lah. Toh enggak ada anggaran buat togel, jadi aman. Gitu loh. Tapi nek saya ada anggaran buat togel lah. Saya doakan dapat duit banyak wis. Kalau ndak amin, berarti ndak ada yang udah togel. Amin. Nah itu perspektif akhirat. Warafal haq, dan Allah memperkenalkan atau menjelaskan, menerangkan perkara benar. Kemudian Allah juga menerangkan perkara yang batil, maka sebaiknya itu dijauhi. Perkara batil. Sekarang banyak sekali gini.
Ini perkara diantara contoh saja ya, perkara batil. Saya itu kalau memberi contoh yang real dan kelihatan, tidak ada niat menyinggung atau menyindir, karena jenengan di depan saya, jadi tidak perlu disindir langsung. Gitu. Sampah ini, kita kan sekarang lagi darurat sampah toh, iya toh? Saya tadi itu kesini di beberapa titik itu jadi tempat apa? Pembuangan sampah itu loh, di wadah kayak kresek. Dibuang di pinggir jalan-jalan itu loh. Di Giwangan itu kalau di atas jam 12 malam banyak orang berkeliaran buangi sampah ternyata. Yang lahan-lahan kosong gitu. Nah, kita gunakan perspektif agama coba. Bahwa merusak lingkungan itu dosa. Kan begitu toh? Jangan perspektifnya perspektif akal. Alah rano sing duwe golek suwe-suwe ilang dhewe. Jangan begitu. Ya hilang kena angin gitu kan. Diinjak orang, busuk kalau organik. Kalau plastik kan enggak busuk-busuk. Gitu loh. Lah jangan begitu perspektifnya. Kalau kita buang ke situ itu punya orang punya hak. Saya tidak boleh mengambil haknya dengan membuang sampah saya di situ. Itu ini batil. Saya menerangkan ini real. Dan ini kesulitan kita hari ini di kota kan. Buang sampah di mana? Orang di desa sama. Di pinggiran Jogja itu orang masih merasa bahwa tanahnya luas. Sehingga kalau buang sampah cuma ke belakang rumah tok. Ternyata belakang rumah itu sudah tanah orang. Ini orang Jogja pinggir loh ya. Saya amati gitu. Merasa tanahnya sudah masih luas, padahal sudah didoli, sudah dijuali, bapaknya mati dijual semua. Karena anaknya pengen kuliah, pengen mobil, pengen motor meleding, motor jengking gitu loh. Yang joknya cuma muat satu orang gitu, motor jengking gitu. Kalau bonceng cewek, pokoknya meleding gitu, motor jengking gitu. Nah, itu masalah kita. Lah, bagaimana solusinya? Ya kita berpikir dengan perspektif agama, gitu loh. Jangan memperbanyak sampah, gitu loh. Kalau tidak bisa membuang, karena itu dolim. Jangan kemudian, aku kan udah bayar ke bapak-bapak yang biasa ngambilin apa sampah, sudah. Jangan begitu, gitu loh. Kita gunakan perspektif agama. Quran itu loh, zuharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Rusaknya bumi dunia ini di darat dan di laut. Loh, laut itu banyak sampah loh. Jadi kalau ke pantai itu sampah banyak sekali kan. Bahkan kemarin di beberapa titik itu sudah tercemar merkuri. Hewan itu tercemar merkuri itu bahaya sekali. Bahkan tidak sedikit kewan ikan itu makan plastik. Bima kasabat aidin nas, sebab perilaku manusia. Dan lafadznya menggunakan kata aidun, aidin nas. Aidin itu tangan. Kan gak ada buang sampah pakai kaki. Diambil, luk. Nah, ini jelas loh. Ini Quran. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya ini ngaji itu harus real, membumi, jangan melangit. Jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya Pak RT dan Pak Duko sudah ngomong begitu. Karena sudah ditulisi di banyak tempat. Jangan buang sampah sembarangan. Tapi mereka juga bingung mau dibuang di mana ya gitu. Akhirnya mereka juga sama aja sih. Jadi cuma pindah sampah, pindah sini ke sana ke Piungan. Kasihan orang-orang Piungan, gitu loh. Berpikirnya gimana kita mengurangi plastik, diorganikkan, dibusukkan, itu tidak apa-apa. Gitu. Plastik ini bahaya. Nah itu jangan sampai kita terjatuh pada ruang batil. Barangkali itu sederhana dan tidak banyak orang berpikir. Pernah enggak diantara kita mengikuti perjalanan kemana atau sampah kita itu? Kan enggak. Ngerti-ngerti dibuang depan rumah, nanti ada yang ngambil, beres. Padahal mereka juga cuma buang plung. Apakah kita ikut berdosa? Ikut Pak. Dosa jariah itu. Oh takut? Gak usah takut. Harus takut. Itu. Gak usah terlalu. Nanti ketakutan jenengan pulang gak berani. Ustadznya menakutkan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya. Habis itu kita ngobrol santai.
Wal maqalatus sabi'atu yang ketujuh. Jam berapa tadi? Oh, kita buka pertanyaan aja, monggo. Ini tentang, ini bulan apa atau surah ya? Masih surah? Iya, masih surah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Entar. Yang belakang ngacung duluan, tapi jenengan ngomong duluan. Saya lihat. Monggo. Salam. Ustaz, saya mau tanya masalah gibah. Tadi kan sempat ada juga pembahasan masalah gibah. Gini, kalau kita sama istri itu termasuk gibah nggak, Ustaz? Kalau sama orang lain, mungkin lah kita anggap apa? Gibah yang katanya dosanya sama kayak memakan bangkai saudara sendiri. Nah, kalau sama istri itu gibah nggak, Ustaz? Supaya kita cerita masalah tetangga, saudara atau gimana? Ceritanya ke istri atau istrinya diajak? Enggak, kita cerita sama istri itu termasuk gibah nggak? Menceritakan istri. Menceritakan orang lain nggak? Oh. Tapi sama istri saja. Gitu. Nah itu ghibah. Karena diceritakan orang lain. Kecuali yang diceritakan urusan kita berdua nih. Mas gimana ya mas, anak kita itu sekolahnya kok pinter banget ya gitu. Maunya kita sekolahkan, itu kan ghibah juga. Tapi ghibah orang yang punya hak atas anak, punya hak atas yang dirasani, itu boleh. Bahkan perlu. Ini belum ilmunya ya. Jadi jenengan kan punya hak atas anak toh. Anak lo ya. Atau guru punya hak pendidikan atas murid. Guru kok menghibah murid, itu sunnah. Justru kalau ada guru gak pernah hibahin murid, ya gagal pendidikannya. Cuma diem-diem aja gitu. Gimana sih gak tahu Ya gak sukses pendidikan. Itu salah satu kenapa sekolah itu banyak gak berhasil. Karena gurunya gak mau tahu. Nah termasuk anak. Tapi kalau ngomong sama istri, yang diomongkan tetangganya, yaitu ghibah. Ghibah itu ya begitu. Nah soal sebagaimana memakan bangkai saudaranya, hadis itu adalah hadis tamsil. Kalau ayatku lalahma akhihi fakarihtumuhu, itu ayatnya ayat perumpamaan. Artinya itu potensi bahayanya besar. Itu disajikan dalam bentuk perumpamaan. Jadi bukan secara hakiki kita makan tetangga atau kita menjerumuskan tetangga atau menyikat tetangga, bukan. Tapi lebih pada perumpamaan itu. Ini bahaya, nggak bagus gitu. Dan resikonya besar. Itu tentang ghibah. Dan saya tadi ngomong ghibah negara gitu kan. Menghibah negara itu bagian daripada kepedulian kita untuk ngurus negara. Gitu. Bukan menghibah pemimpin gimana gitu kan. Bupati, gubernur. Menghibah dalam pengertian kebijakannya boleh. Menghibah rumah tangganya enggak boleh. Itu sama istrinya kemarin enggak boleh itu. Tapi kalau itu kebijakan Pak Bupati kemarin itu beras itu harusnya yang dikasih itu raja lele. Ternyata yang dikasih itu raja kutuk itu. Nah itu enggak boleh. Nah, itu boleh. Nonton nggih? Jadi itu ghibah. Gimana? Iya. Ini bukan soal partnernya loh. Ini soal objeknya. Kalau objeknya di luar kita itu ghibah. Ghibah itu kan sebenarnya gitu. Ghibah itu membicarakan orang lain. Kalau hadis loh ya, membicarakan tentang orang lain, ghibah. Dan itu benar. Kalau tidak benar, itu fitnah. Itu hadisnya begitu lengkapnya. Misalnya si A beli roti 2.000 kita rasani. Dia itu kemarin beli roti 2.000. Itu ghibah. Tapi kalau kita ngomong dia beli roti 3.000 padahal 2.000, itu fitnah. Ya, memang ghibah ini sering banget disampaikan sebagai hal yang mengerikan. Ghibah itu tidak mengerikan dosanya saudara-saudara. Santai saja, itu dosa kecil. Tapi terus. Kan persoalannya itu. Tapi terus. Itu dosa kecil. Ghibah itu manusiawi. Saya orang yang ringan aja. Jadi gak usah takut mau ngomongin tetangga, ngomongin aja. Yang penting nanti tobat itu. Dan jangan setiap hari. Lah ngomong harus setiap hari. Itu gimana itu? Itu niat kalau itu. Kata nggih? Ya ghibah itu dosa kecil. Tapi kalau transfer amalan gitu Ustaz. Jadi seumpama katanya kalau kita menggibah orang lain jadi amalan kita berkurang, amalan dia bertambah gitu Ustaz. Jangan percaya enggak.
Jenengan percaya ada kayak gitu itu? Ya saya nggak tahu karena saya nggak kayak gitu. Enggak maksudnya jenengan Kebanyakan saya lihat ustaz-ustaz itu kan ya sudah nanti amalnya diminta aja gitu ya. Atau punya kita itu diribai nanti amal dia kita ambil itu. Hadisnya ada. Tapi prakteknya tidak begitu. Gitu loh. Memang kok enak sekali gitu loh. Kan kemudian wah kalau dia menghibai saya ya alhamdulillah. Itu dalam rangka menenangkan Pak. Agar tidak marah. Gitu loh. Paham ya? Menenangkan dalam perspektif kita. Bukan kemudian amalnya diberikan nanti di akhirat gitu. Tidak begitu. Itu ada hadisnya memang begitu. Kayak orang sakit panas itu loh dosanya kurang 3 hari. Pernah dengar gitu enggak hadis? Orang sakit panas dosanya kurang 3 hari. Nah itu perumpamaan sebagai tebusan. Itu tamsil hadisnya. Memahami hadisnya sebagai tamsil. Bahwa apa yang disampaikan mereka, yang diribah mereka, itu tidak ada manfaatnya. Gitu loh. Dan tidak berpengaruh pada kita. Dan kita kalau sabar mendengar gibahan mereka, pahala kita tambah. Lah kalau kita diribai apa kita tahu? Kalau kita tahu namanya bukan ghibah, ngomong di depan kita. Gitu? Ghibah kan kita nggak tahu. Itu loh. Nonton nggih? Ya itu modelnya seperti itu. Memang ada hadisnya. Tetapi apakah itu ditransfer? Enggak begitu juga. Nanti akan ada hadis wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat itu. Enggak mungkin orang dosa itu mewarisi dosa orang tua. Termasuk enggak mungkin dia akan memberi ini enggak. Apakah mungkin transfer dosa? Setahu saya transfer dosa tidak ada. Transfer pahala ada. Enaknya agama kita gitu. Artinya dia tetap berdosa yang riba itu. Lah kita enggak dapat pahala enggak? Kita enggak tahu gitu loh. Tapi agama kemudian muncul hadis, udahlah kalau kamu dirasani, yakinlah kamu dapat pahala dia gitu loh. Bisa jadi dipahami yang kedua, aktivitasnya dia berhenti. Aktivitas kebaikannya setengah jam ribah sama dengan setengah jam kebaikan hilang. Gitu loh. Jadi rugi bagi yang ribah. Gitu. Tapi itu manusiawi. Saya tidak akan melarang ya. Yang penting jangan setiap hari. Itu aja. Mengapa? Ngatain nggih. Kapan-kapan dilanjutkan. Mang gak rumit. Gak usah dipikir teman-teman. Abstrak itu soalnya. Mengapa yang lain jenengan? Kalau tidak sepaham, lalu oleh lain dibela, kata-kata yang jelek itu dianggap itu baik, karena ada pembelaannya. Nah sehingga tutur kata ini antara yang hak dengan yang batil kok sama-sama Ustaz. Maksudnya Ustaz ya, bahasa ya, kan ada logat ya Ustaz, setiap daerah kan berbeda-beda. Tetapi ada orang memandang ini kok tabu, tetapi kok secara umum apa karena pembelaan dianggap itu biasa saja. Jadi kan mau ngomong Rocky Gerung kan. Itu gini. Sekian ini rasanya Rocky Gerung. Tiba tadi. Sekian tahun yang lalu itu saya lupa tahun berapa. Ada fatwa MUI atau lembaga ormas ya. Haram menonton gosip selebriti itu loh. Dulu jam 7 pagi itu ono insert apa itu. Ibu-ibu ya? Halo. Atau apa itu gosip selebriti atau kiss atau apa itu. Nah itu haram karena itu selalu memperbincangkan rumah tangga orang kan itu kan. Kemudian kita berandai-andai berpikir-pikir bermisal-misal ini gimana toh ini kok masalahnya kok gini malah ribut cerai gitu. Nah, kita terjebak dalam ruang tadi ribah itu. Sebaiknya dihindarilah. Yang mendengar itu rugi kuping kita. Soal bahasa pembelaan begini. Media sosial itu yang harus dijaga kan tangan kita toh Pak. Membaca itu masih bagus lah. Tapi kalau udah komen, udah nge-like bahkan kalau di Twitter itu semacam pembelaan. Padahal kita kan kadang nggak bela juga. Cuman like itu dianggap pembelaan kalau di Twitter. Kalau di Twitter nge-like itu asumsinya pembelaan. Padahal nggak mesti kan. Itu misalnya soal LGBT, kita suka statusnya. Oh ini kritis.
Gitu. Bukan soal pendapatnya mendukung LGBT loh, kita like. Oh, kita akan dianggap pendukung LGBT. Itu kalau di Twitter, hati-hati ya. Kalau di Twitter begitu. Nah kemudian tadi satu ngomong A, ini dibela. Yang bela bahasanya kasar. Dalam kultur orang lain tadi kasar dan sebagainya. Kayak kasusnya Rocky Gerung lah misalnya. Saya contohkan real. Kita ngerasani Rocky Gerung. Saya yakin dia gak apa-apa. Gitu. Ya, karena dia orang baik lah. Orang baik maksudnya mau dirasani gitu. Itu namanya krisis kepakaran dan krisis moralitas. Kita itu hari ini krisis kepakaran. Kita komentar soal penetapan hari raya, ikut komentar. Dan kita nggak ngerti, cuma dukung ormasnya masing-masing gitu. Itu orang kata imam, kata ulama zaman dulu, orang bodoh wajib bertaklid, itu wajib. Fawajibun taklidun fardil arba'ah Syafi'i wal Maliki wal Hanafi. Itu di nadamnya Kiai Ahmad Siddiq Lasem, Muhammad bin Hambali itu, wa urasairul a'immah. Orang bodoh tidak paham wajib taklid, wajib ikut yang paham. Nah enaknya jadi orang bodoh Pak, bisa milih, udah gitu aja. Aku tak ikut Muhammadiyah gitu. Besok kok kamu ikut NU besok ikut Persis. Kok pindah-pindah? Kalau aku nggak paham, ikut imamku aja gitu. Aku dan orang bodoh itu dibolehkan loh mengambil keuntungan begitu itu. Serius. Yang ahli, orang Muhammadiyah ahli tidak boleh mengambil pendapatnya orang NU. Karena dia tahu, paham. Kok tiba-tiba milih yang beda, menguntungkan dirinya? Tidak boleh. Tapi kalau orang awam boleh milih. Nah tapi orang awam resikonya tadi soal itu tadi. Pembelaan dan banyak sekali kok. Orang ini kalimatnya salah. Pernyataannya salah. Dibela kelompok ini. Tapi cara membelanya menurut orang lain gak bagus. Itu sudah subjektif. Sudah opini masing-masing. Bagi orang lain itu halus bahasanya. Bagi orang ini halus bahasanya. Paling enak taruh HP, tutup telinga, ambil air wudhu, tidur. Ada tuh itu kata ulama, sayati zamanun ala ummati annanauma khairu a'malihi fi akhir zaman. Nanti akhir zaman amal yang paling baik buat hamba itu adalah apa? Tidur. Loh ya kata kiai saya dulu, hada zamanus sukut. Sekarang zaman kita harus diam. Waridho biqalilil kut, menahan diri untuk makan banyak, harus menahan diri. Wa mulazamatil buyut, enggak kelayapan. Karena di setiap tempat-tempat tertentu banyak dosa dan maksiat. Itu kata kiai saya, enggak usah kemana-mana, sudah di rumah. Tapi kalau kita kerjanya tukang becak ya harus kemana-mana Pak. Namanya juga nganter itu loh, pakai kacamata hitam gitu ya. Nganter ya, saya kira itu kalau udah tit itu. Memang tadi paling aman begitu. Kadang kita ini salah, ini benar dibela. Akhirnya orang gontok-gontokan. Siapa yang untung? Yang dapat cuan adalah yang dapat subscribe dan viewer. Gitu? Dulu kan share lewat HP toh, kemudian ngeklik, buka webnya. Sekarang nggak usum. Sekarang lewat itu short YouTube atau Instagram atau TikTok. Jadi dengan buka dia dapat duit. Maka cara untuk memancing orang masuk, bikin beritanya kontroversi. Rocky Gerung menghina presiden. Presiden cuman senyum, diklik, penasaran. Rocky Gerung ngomong presiden, bangsat, diklik. Akhirnya siapa yang dapat duit? Yang punya channel. Stop membukanya kayak gitu-gitu, tidak mutu. Kalau mau nonton yang tanpa AdSense, nonton TV. Yang lebih aman radio. Ya kan nggak ada gambarnya, suaranya. Ya zaman itu terus begitu. Maka kita menahan diri itu menjadi sangat penting ya. Saya kira itu. Maka saya aja ketakutan Pak tinggal di kota. Saya dulu tuh di selatan Pelengkung Gading. Ketakutan saya Pak. Akhirnya saya pindah di tengah hutan. Rumah saya sekarang tengah hutan. Tidak ada tetangganya. Untuk menahan diri agar tidak konflik dengan tetangga. Saya tidak punya tetangga loh kiri kanan. Jauh 100 meteran. Di tengah hutan. Percaya betul. Dan hari ini gak punya air. Airnya habis.
Sanyune kobong. Kira-kira begitu. Kurang lebihnya maaf. Kita akhiri. Nonton nggih, cukup nggih. Kalau mau lebih lanjut ya nanti ngobrol-ngobrol santai. Karena harus kisah. Dan Allah semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.